Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang sengketa atas tanah, berarti kita bicara tentang alas hak. Sejauh yang saya ketahui, pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki alas hak berupa sertifikat hak pakai nomor 37 Kelurahan Bukontobi Bangimbau. Kita tahu sertifikat hak pakai termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara, maka berlaku asas presentistik kabusa atau asas praduga sah. Artinya, sepanjang tidak pernah dibatalkan berarti sertifikat tersebut berlaku sah. Pembatalan sertifikat itu dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui gugatan di pengadilan atau berdasarkan atas contrarius actus. Faktanya, sampai dengan saat ini tidak ada satu putusan pengadilan pun yang membatalkan sertifikat hak pakai nomor 37 Kelurahan Bukontobi Bangimbau, maupun pejabat yang menerbitkannya tidak pernah membatalkannya berdasarkan asas contrarius actus. Oleh karena itu, legitimasi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap objek tanah tersebut adalah sah, karena berdasarkan pada alasan yang tidak pernah dibatalkan sampai dengan saat ini. Kedua, berbicara tentang sengketa di pengadilan. Sepanjang yang saya ketahui dari dokumen yang ada, dalam kasus ini telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Larantuka, di Pengadilan Tinggi, di Mahkamah Agung, dalam tingkat kasasi, dan juga dalam tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pertama, di tingkat Pengadilan Negeri Larantuka, Saudara Aloysius Boki Lebina mengajukan gugatan melawan pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana terdaftar dalam register perkara 06 PDTG 2006 PN Larantuka. Putusan Pengadilan Larantuka dengan nomor putusan 06 PDTG 2006 PN Larantuka tanggal 27 Juni 2006 menyatakan mengadili dalam rekompensi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan seterusnya. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Kupang. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Larantuka belum berkekuatan tetap. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 73 PDT 2006 PTK tanggal 19 September 2006, amar putusannya menyatakan sebagai berikut: menerima permohonan banding dari tergugat garis miring pembanding, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 27 Juni 2006 nomor 06 PDTG 2006 PN Larantuka yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai uang langsung, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dan seterusnya. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang amarnya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 61K garis miring PDT garis miring 2007 tanggal 12 September 2008 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi pemerintah Kabupaten Flores Timur, membatalkan, saya tegaskan, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 73 PDT 2006 PTK tanggal 19 September 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka nomor 06 PDTG 2006 PN Larantuka tanggal 27 Juni 2006. Mengadili sendiri dalam rekompensi menolak eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara, menolak, sekali lagi saya tegaskan, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian, sengketa dalam perkara akuo telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan kasasi, di mana putusan kasasi tersebut pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Larantuka. Yang kedua, mengadili sendiri menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dengan demikian, kalau ada pihak-pihak yang mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Saudara Aloysius Boki Lebina terhadap objek tanah tersebut
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka dan juga putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Berarti saya beranggapan atau saya berpandangan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Karena bagaimana mungkin putusan pengadilan sudah dinyatakan batal atau gugatan sudah dinyatakan ditolak seluruhnya di tingkat kasasi masih menjadi dasar untuk mengklaim kepemilikan terhadap objek tersebut. Itu dalam konteks upaya hukum biasa. Selain upaya hukum biasa yang melahirkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap tadi, Saudara Aloysius Boki Lebina juga telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI. Di tingkat peninjauan kembali, berdasarkan putusan 703 PK PDT 2009 tanggal 22 Desember 2010 memutuskan sebagai berikut: mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Aloysius Boki Lebina tersebut, menghukum pemohon peninjauan kembali penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000. Jadi bukan hanya upaya hukum bahasa saja yang telah ditempuh oleh Saudara Aloysius Boki Lebina, tetapi dalam konteks ini upaya hukum luar biasa pun telah ditempuh oleh Saudara Aloysius Boki Lebina. Faktanya di tingkat peninjauan kembali pun permohonan peninjauan kembali ditolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendalilkan bahwa Aloysius Boki Lebina telah memenang perkara di 2 tingkatan, memang benar demikian. Tetapi harus diingat, putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Karena pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajukan upaya hukum kasasi, dan di tingkat kasasi yang merupakan putusan akhir dalam upaya hukum biasa yang melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan juga telah menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang berikut, kalau ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa karena ini sengketa berhadapan dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka wajar Mahkamah Agung atau pengadilan memenangkan pemerintah Kabupaten Flores Timur, saya kira pandangan itu juga keliru. Sebagaimana yang kita tahu, ada namanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, semua gugatan yang diajukan itu adalah berkaitan dengan gugatan oleh individu yang merasa kepentingan dirugikan atas tindakan badan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara. Tidak selamanya pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara, selalu dimenangkan. Artinya, anggapan yang menyatakan karena ini berhadapan dengan pemerintah berarti ada keberpihakan dari institusi penegak hukum dalam hal ini Agung, itu pandangan yang sangat keliru atau tidak tepat. Karena selama ini yang saya tahu, tidak selamanya gugatan individu atau gugatan pihak yang merasa kepentingan dirugikan di Pengadilan Tata Usaha Negara selalu dikalahkan oleh pengadilan. Bahkan saya berani berkesimpulan banyak sekali individu-individu yang merasa kepentingan dirugikan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, permasalahan ini sudah dibawa sengketa dalam ranah hukum. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu harus menjadi rujukan atau menjadi pegangan semua pihak berkaitan dengan permasalahan ini. Dengan demikian adalah keliru kalau di sekarang ini dikatakan ada perundingan atau ada tuntutan ganti rugi di 2 pengadilan. Ini kan sudah pengadilan sudah berjalan, sudah melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak mungkin kita feedback untuk berbicara tentang ganti rugi di luar pengadilan. Jadi yang kedua, kita harus ingat, uang untuk membayar ganti rugi itu adalah notabene uang negara. Semua pengeluaran atas uang negara harus punya dasar yang kuat. Kalau tidak ada dasar yang kuat, maka akan berpotensi lahirnya tindak pidana korupsi di sana. Siapa yang mau bertanggung jawab atas satu kebijakan yang ingin ditempuh dalam persoalan ini, kemudian ada potensi munculnya perbuatan melawan hukum yang notabene adalah tindak pidana korupsi? Ini sangat berbahaya. Jadi jangan berpikir bahwa perlu adanya kebijakan. Saya kira dalam sengketa di Surabaya, di Jalan Kenjeran juga hal yang sama. Pemerintah Kota Surabaya tidak mau memberi ganti rugi dalam konteks ini.
karena alasan dari orang yang menempati itu tidak jelas sehingga tidak ada dasar untuk memberi ganti rugi. Kira-kira begitu pandangan saya dalam permasalahan ini.